Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala karena hari ini hingga detik ini kita masih diberikan nikmat yang berkecukupan. Amin amin Allahumma amin. So, teman-teman sekalian, ada di mana kita sekarang? Ya, pasti teman-teman pada bertanya nih, program apa ini? Oke, untuk itu saya ingin mengucapkan selamat datang di Muslim Corner Lingkar Pengajian Beijing di episode yang kedua dengan tema Nostalgia LPB bersama saya Mesya sebagai host di episode kali ini. Kali ini spesial dalam rangka memperingati Milad Lingkar Pengajian Beijing yang ke-8 tahun. Masya Allah, LPB sudah 8 tahun ya. Jadi kali ini akan sedikit berbeza, spesial. Dan sekarang telah hadir di tengah-tengah kita salah dua mahasiswa terbaik Indonesia yang pernah kuliah di Beijing. Tamu spesial kita hari ini yaitu ada Kak Fatan Sembiring dan Kak Zainul Fikar Septiawan. Selamat datang kakak-kakak. Assalamualaikum. Ya, assalamualaikum. Halo. Dan sedikit informasi nih, Kak Fatan sendiri merupakan salah satu pencetus Lingkar Pengajian Beijing sekaligus Ketua Umum LPB dari tahun 2012 hingga kepengurusan 2014. Benar nggak Kak? Benar ya? Bisa dibilang seperti itu. Dan Kak Zainul Fikar adalah Ketua Umum Lingkar Pengajian Beijing di pengurusan 2017-2018. Ya, benar ya Kak? Betul. Bisa dibilang gitu. Oke, kita langsung aja nih mulai. Dan mungkin untuk pertanyaan pertama, boleh. Bisa dimulai dari perkenalan diri dulu. Nama, kayak asal sekarang di mana, nama sekolah dulu di Beijing, mungkin kesibukan yang sedang dikerjakan sekarang. Mungkin kita mulai dari Kak Fatan Sembiring dulu. Iya, silakan boleh. Kak. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dari Desa Madura, Kecamatan Teluk Pakedai, Kalimantan Barat. Nama saya Fathan Asaduddin Sembiring, begitu ya. Alhamdulillah, waktu di Cina atau di Tiongkok berkuliah di Peking University selama 2 tahun. Untuk mengambil jurusan bahasa Mandarin saja, dan setelah itu lanjut di S2 untuk jurusan bisnis internasional, walaupun itu sebenarnya kategorinya MBA begitu ya, itu di kampus UIBE. UIBE itu kepanjangannya University of International Business and Economics. Nah, itu terletak di Beijing. Nah, setelah itu saya lanjut kerja di kota Tianjin, tidak jauh dari kota Beijing. Ibaratnya kalau kota Tianjin itu adalah Bandungnya Jakarta, seperti itu ya. Jadi banyak juga dari tamu-tamu pejabat Indonesia yang ke Cina itu tuh berkunjung ke kota Tianjin dari Beijing karena memang jaraknya yang tidak jauh. Nah, di situ saya bekerja kurang lebih selama 1 tahun, dan itu merupakan perusahaan asli Cina yang bergerak di bidang offshore engineering. Seperti itu. Jadi dia memproduksi alat-alat berat yang berkenaan atau komponen berat yang berkenaan dengan oil drilling di lepas laut gitu atau lepas pantai atau offshore. Nah, setelah itu di akhir 2016 saya kembali ke Indonesia, ke Jakarta,
dan baru awal tahun ini juga mendirikan satu lembaga konsultasi manajemen dan bisnis seperti itu ya, yang bernama Gentala Institute. Ini memang kami mengharapkan bahwa sebagai alumni dan sebagai orang yang telah mengobservasi apa-apa yang terjadi di Cina, bagaimana karakteristik orang per orang, dan misalnya peluang-peluang usaha atau bisnis apa. Nah, itu bisa kami wadahi dengan adanya Gentala Institute ini. Seperti itu. Mantap sekali ya. Jadi setelah lulus langsung menerapkan ilmu. Insya Allah. Mungkin Kak Fikar, silakan perkenalkan diri terlebih dahulu. Ya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebenarnya gimana ya? Setelah penjelasan dari Bang Fatan, saya jadi merasa minder gitu. Yang memang berpengalaman sangat di Beijing gitu atau di Cina gitu. Yang bertahun-tahun. Biasa aja. Ya. Jadi ya, perkenalkan, nama saya Zainul Fikar Septiawan, boleh dipanggil Fikar saja. Saya di Beijing itu datang tahun 2016 sampai 2018. Saya kuliah di BIT atau kepanjangan itu Beijing Institute of Technology. Di sana kuliah jurusan Computer Science. Jadi di sana memang program joint degree ya dari kampus saya di Indonesia. Jadi 2 tahun di Indonesia dan 2 tahun di Cina, tepatnya di Beijing. Nah, di sana akhir perkuliahan itu 2 tahun akhir itu diselesaikan di Beijing di tahun 2016 sampai 2018 itu. Dan memang di 2 tahun yang singkat itu ya banyak pengalaman yang, tapi memang tak sebanyak Bang Fatan, gitu aja sih. Enggak lah. Ya, itu aja. Masya Allah ya. Jadi Kak Fikar ini mengambil program double degree ya istilahnya ya Kak ya. Oke, dari cerita kakak ini berarti dari Indo langsung gitu kan, langsung pergi ke luar negeri, ke China, ke Beijing untuk menempuh pendidikan ya. Nah, ketika di Beijing, terutama ketika baru sampai di sana itu pernah nggak merasa kayak ada kendala dari kakak-kakak, khususnya sebagai seorang Muslim yang menempuh pendidikan di China? Mungkin kita dengar dari Kak Fatan. Iya, boleh. Iya, jadi kalau saya dulu sampai di Cina itu akhir tahun 2011 ya teman-teman. Jadi memang kondisinya jauh sekali berbeda dari yang sekarang. Ini sudah mau tahun 2021, ya hampir 10 tahun yang lalu berarti itu ya, 1 dekade kan begitu. Nah, otomatis waktu itu terutama belum ada misalnya beasiswa LPDP seperti itu ya, dan mungkin sosmed juga masih belum terlalu wah ya kan, belum ada TikTok, belum ada Instagram, belum ya kan. Masih Friendster, peralihan antara Friendster ke Facebook, nah itu ya kan. Nah memang, tapi kalau YouTube sudah ada YouTube, Gmail dan sebagainya. Nah maksudnya dari kondisi itu juga bisa teman-teman bayangkan bahwa informasi yang tersedia mengenai Cina sebagai negara atau mengenai Cina sebagai tujuan studi itu sangatlah minim seperti itu ya kan. Karena kita bisa bayangkan keterbatasan akses informasi tersebut ya kan, menjadikan ya bukan hanya saya berarti teman-teman lain yang waktu itu juga sedang mencari gitu kan informasi, waduh bagusnya kuliah S2 kemana nih seperti itu, atau melanjutkan studi, atau seperti Mas Fikar gitu kan 2 tahun di dalam negeri, 2 tahun di luar negeri, itu banyak yang seperti itu. Nah
dari informasi yang saya terima saja itu sudah tidak lengkap, itu pertama, dan yang kedua ya menakutkan gitu ya teman-teman. Walaupun memang sekarang juga masih seperti itu, tapi sekarang mungkin jauh lebih baik kondisinya. Teman-teman di Cina juga, teman-teman LPB juga yang banyak menulis, bikin vlog, bikin podcast ini juga salah satunya ya kan, medianya. Nah itu ya menjadikan sebenarnya tidak hanya saya juga, tapi ya terus terang orang tua juga ragu misalkan seperti itu ya pada waktu itu. Nah tapi waktu sampai Cina ya memang keadaannya biasa saja, dalam arti tidak ada hal-hal yang terlalu lebay gitu ya, misalnya hal-hal yang menakutkan seperti itu. Dan memang kondisinya kalau sebagai muslim ya kita tidak bisa membandingkan beragama di dalam negeri itu selayaknya kita sedang berada di luar negeri, karena itu tidak fair gitu ya. Dimana kalau di Indonesia atau di negara-negara muslim, masjid di setiap pojok itu ada gitu kan, dan besar gitu kan. Nah sebenarnya itu dulu gitu ya kan, tidak fair kalau misalkan kita ingin menyamakan kondisi enak gitu kan, comfort zone sebagai muslim. Nah comfort zone sebagai muslim adalah titik dua gitu ya kan. Itu jadi, tapi memang di Cina atau khususnya di Beijing, karena saya Peking University itu ada di Beijing juga, ya setelah menjalani kehidupan dan sebagainya ya ternyata banyak ya kalau dikumpulkan banyak lah restoran halal, tempat makan gitu ya, bahkan di pasar tradisional atau kita mungkin ada yang biasa sebut pasar basah seperti itu pun ada gerai-gerai yang menjual daging gitu kan, mau itu ayam, sapi, domba, ya kan, kambing seperti itu ya kan. Itu yang memang penjualnya muslim ya. Jadi memang ini awalnya dari informasi yang kurang lengkap begitu ya. Nah, tapi pada akhirnya ada ungkapan juga, seeing is believing gitu. Jadi kita melihat, kita ya pasti bakal lebih mengetahui kondisi sebenarnya. Dan itu yang saya alami gitu. Wah, Masya Allah ya. Jadi istilahnya mungkin pas awal-awal ya belum terbiasa, tapi lama-kelamaan itu udah oke gitu ya Kak. Dan istilahnya mengalami sendiri, jadi tahu sendiri kondisi di sana seperti apa Kak. Seperti itu ya Kak ya. Benar. Ya kalau Kak Fikar sendiri nih, gimana kira-kira? Apakah ada masalah seperti itu? Ya kalau saya sih ya maksudnya ya mungkin bisa dibilang kebalikan dari Bang Patan gitu, yang maksudnya Bang Patan memang dari awal bisa dibilang intis lah, yang memang benar-benar dari awal Cina-nya itu image-nya bagaimana gitu, yang benar-benar mungkin dari zamannya bisa dibilang Cina itu lu mau ke Cina kan kotor banget misalnya kayak gitu, di jalanannya kotor, sampah segala macam kayak gitu-gitu. Terus makanannya juga nggak sehat atau nggak halal semua gitu. Yang halal pun mungkin bisa dibilang itu nggak tentu juga gitu. Nah di tahun 2016 ya mungkin jeda 4 tahun itu ya bisa dibilang memang info juga belum terlalu banyak juga sih Bang gitu. Waktu itu saya juga ngerasa yang info-info memang yang sedetail yang sekarang kan, kalau sekarang tuh udah merajalela kayak vlog-vlog gitu ya. Kalau untuk di zaman saya juga bisa dibilang masih minim gitu, cuman memang sudah ada gitu, nggak seperti yang Bang Patan dulu gitu. Nah di situ memang saya nyari tahu seperti apa sih Beijing sekarang gitu waktu zaman itu ya, karena ya itu masih ada image yang di Beijing itu seolah-olah atau di Cina itu ya kotor atau segala macam gitu. Pokoknya yang memang nggak baik lah gitu, dari kebersihannya, dari
ideologinya, misalnya komunisme ngapain di Cina gitu kan. Yang di sana tuh yang ada muslim ditindas atau gimana gitu-gitu. Nah, ya itu yang saya cari tahu, masih ada gitu di zaman saya datang itu masih ada seperti itu gitu. Dan ketika saya datang ke sana ya mungkin saya ngelihat langsung gitu ya, langsung merasakan juga. Yang pertama mungkin ya, dari kotor atau segala macam yang di zaman saya itu ya kebetulan memang kok malah bersih banget gitu. Iya kan, udah saya ngerasa masuk, mana sih yang kotor gitu, yang katanya berantakan gitu, atau mungkin di sisi atau di kota atau di daerah lain itu saya nggak tahu gitu. Maksudnya kalau untuk yang saya alami sendiri ya so far ya udah baik lah gitu. Mungkin ada pembenahan atau segala macam dari tahun-tahun sebelumnya gitu. Nah, untuk masalah kendala sebagai muslim, ya untuk di zaman saya kebetulan juga udah banyak aplikasi atau info-info yang memberikan informasi tentang entah di mana letak masjid atau di mana letak restoran halal, atau ya intinya banyak yang sudah dipermudah gitu. Apalagi udah zaman sekarang tuh udah lebih aware orang ketika kemanapun ya, salah satunya di Cina itu mereka udah gak khawatir tuh nyari tempat halal di mana, masjid di mana gitu. Atau bahkan dulu tuh yang masih kendala juga, misalnya kita lagi berpergian, kita nggak bisa sholat atau gimana ya, saya pernah ya memang sebenarnya nggak boleh gitu ya di tempat umum atau seperti apa beribadah atau gimana gitu, tapi waktu itu saya pernah ngerasain dan ya saya beribadah memang tetap saya cari tempat yang nggak terbuka gitu ya. Alhamdulillah fine aja gitu, nggak ada yang ya mungkin di zaman sebelum saya ada yang katanya ceritanya kalau di sembarang tempat akan diringkus atau gimana gitu. Ya mungkin ya kita juga nggak bisa nyalahin pemerintahnya, kita juga nggak bisa nyalahin orangnya gitu ya. Mungkin ketepatan dari ya permasalahan itu aja gitu. Dan waktu itu saya ngerasanya ya alhamdulillahnya ya nggak ada masalah gitu. Dan kita juga sebelumnya waktu itu sempat memang izin ke security gitu, kita mau ibadah nih, maksudnya mau sholat boleh nggak, meskipun entah kita duduk atau kita memang melakukannya dengan berdiri full gitu, sholat gitu ya alhamdulillah fine aja gitu, nggak ada masalah gitu. Selagi kita tidak mengganggu mereka, insya Allah di sana ya akan dikasih info gitu, bahkan dikasih tempat yang memang di sini aja nih yang aman gitu, yang tidak membuat risih orang-orang gitu. Jangan dulu seperti itu. Ya mungkin kalau untuk di angkatan saya 2016 sampai 2018 gitu ya mungkin belum terlalu tuh yang banyak, misalnya sedikit-sedikit ada yang aneh di videoin. Sebenarnya sekarang sih yang lebih rentan sih. Saya ngerasanya sekarang yang lebih rentan gitu. Misalnya nanti ada yang sholat gitu ya. Iya gitu. Nah makanya kalau untuk sekarang sebenarnya kita mengantisipasi sih, bukan karena takut mau sholat aja, ya bukan karena takut, tapi kita ya menjaga nama baik Islam dan negara kita. Karena memang strateginya kan ini ya tergantung lah gitu, tergantung kitanya, dalam artian alhamdulillah kita muslim begitu ya. Iya. Teman-teman yang jadi kalau misalkan kita lagi safar gitu kan, kita bisa di kosor, kan habis itu pun bisa tayamum dan sebagainya. Dan itu adalah perangkat gitu ya, perangkat ya Allah sudah pikirkan, bukan pikirkan ya, maksudnya sudah Allah tentukan bahwa sudah disetting sedemikian rupa, tinggal gimana kita memilih gitu kan. Jadi sebenarnya enggak la raiba fi gitu, dalam artian tidak ada keraguan ya bahwa memang agama yang mengakomodasi. Kalau saya sendiri sering banget kalau misalkan lagi mau keluar gitu kan, keluar asrama, kalau biasanya kita tinggal di dorm gitu kan, ya udah sholat aja di bus gitu sebelum sampai tujuan, misalkan kita mau ya kan,
atau bilang mau kemana, ya kan, ke taman-taman itu kan, kalau kita juga LPB ada perkumpulan. Jadi untuk teman-teman yang mendengarkan dan wah kayaknya Cina itu bagaimana, sebenarnya sama sekali enggak kayak gitu, tapi ya tadi ada batasan-batasan, toh bagaimanapun kita juga mengenal di mana dipijak di situ langit dijunjung. Orang Indonesia yang berbudaya juga, karena kita juga nggak mau kalau orang luar Indonesia misalkan berperilaku enaknya gitu kan kalau di pemahaman mereka kan ibadah itu bukan sesuatu yang umum gitu kan, masih dibilang wah seenaknya aja nih orang sholat begitu. Oke. Ya, Masya Allah. Ya jadi seperti itu ya. Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Betul sekali. Jadi harus menyesuaikan dirilah dengan lingkungan kita. Oh, Masya Allah. Benar. Oke, selanjutnya kita mau kepo nih Kak. Untuk Kak Fatan, sebenarnya apa sih yang menginspirasi Kak Fatan untuk mendirikan Lingkar Pengajian Beijing ini? Dan apakah ada kendala selama kepengurusan pertama Lingkar Pengajian Beijing? Gimana nih Kak? Iya. Bukan saya aja lah gitu kan, kami gitu kan, terutama mas-mas yang senior juga banyak tuh, ada ada Mas Arif ya kan, ada Febri ya kan, ada Jalal ya kan. Mas Jalal ini waktu itu juga ngambil S1 dan di UIB juga. Nah beliau ini adalah putra dari Gubernur Jatim yang sekarang. Putranya yaitu Mas Jalal, tapi dia ngambil S1. Banyaklah, kita ada Mas Dayat dan sebagainya gitu. Saya juga Mas Sunar ya kan, satu juga agak lupa juga nih yang awal-awal kayak gitu, karena memang awalnya itu kan apalagi tahun 2011 akhir itu kan ya kita sedikit sekali gitu kan yang muslim ya kan, yaitu jadi beasiswa pemerintah Cina gitu kan. Nah itu waktu angkatan saya aja itu hanya 25 orang gitu ya kan. Nah kalau sekarang mungkin agak turun ya, tapi kalau pada puncaknya itu mungkin tahun 2018 ya kalau nggak salah, itu udah sekitar 200 orang seperti itu ya kan, yang diterima di beasiswa CSC gitu kan. Nah maksud saya awalnya kita sebenarnya kalau kita lagi kumpul itu kan ya biasa saja, maksudnya ya udah kita kumpul karena hanya berapa orang gitu kan, Mas. Kita pikir ya udah kita kan pengajian ada di salah satu masjid di Haitien ya kan, Masjid Haitien itu kan. Itu bersejarah sekali itu tempat tuh kan. Iya benar. Jadi awalnya ya kita seperti itu, tapi ya udah karena biar resmi dan sebagainya kita sering ke KBRI dan bapak ibu KBRI juga nanya ini ada perkumpulannya atau enggak, ya udah kita bikin seperti itu. Dan salah satu yang mendorong agar LPB ini terbentuk gitu untuk teman-teman yang muslim ini di Beijing, itu adalah namanya Ci Christine, juga senior kita ya, ex peneliti CSIS Jakarta sekarang ya. Nah kalau awalnya jadi ya ini udah ulang tahun ke-8 berarti ya? Iya benar Kak, ke-8 kan seperti itu ya. Jadi maksudnya karena awal saya nyampe situ juga nggak langsung bikin kan gitu ya, kita ya tadi karena kita ya udah kita mau janjian kita kemana itu tanpa berpikir ini perlu diorganisasikan atau enggak kan seperti itu. Dan memang awal sekali itu LPB itu ya kita bentuk memang untuk mewadahi secara kekeluargaan saja sebenarnya, yang tidak kita yang harus bagaimana gitu kan, karena kita waktu itu menyadari bahwa tugas kuliah kita sudah banyak gitu kan, sudah numpuk, tambah di situ juga sudah ada PPI Tiongkok, sudah ada PPI cabang ya kan.
sebagainya. Wah, ini kayaknya penuh sekali kan seperti itu. Nah, tapi mungkin keberjalanan udah tahun ke-8 dan sebagainya mungkin ini sudah berkembang ya. Itu saya sangat senang lah. Nah, itu awalnya kita dingin gitu kan di Masjid Haitien ya kan. Wah, ini kalau ada Indomie telurnya atau Intelnya pemerintah Cina nih, ini kalian 15 orang lagi ada makar apa gitu kan, padahal gitu kan nggak ada makar apa-apa, makaroni ada ya. Masya Allah. Dan termasuk logo, kalau logo ini mungkin dari teman-teman di situ dulu yang bisa Photoshop hanya saya, jadi saya juga yang bikin ini logo nih, jadi ya senang juga nih kan. Mantap, luar biasa. Sok tahu itu ada lingkaran ya kan, oh iya itu cuan gitu kan, oh melingkar, oh habis itu jadi bulan sabit, oh habis itu ada bahasa Indonesianya aja nggak pakai bahasa Inggris gitu kan, habis itu nggak tahu nih congonnya bener atau enggak nih. Itu masih dipakai sampai sekarang ya, udah bagus. Ya, masih dipakai Kak. Wah, Masya Allah. Makasih banyak ini buat Kak Fatan. Sama-sama. Nah, kita waktu itu juga ngerumusinnya sama-sama, tapi yang bisa Photoshop hanya saya, itu aja bedanya. Wah, sedikit sejarah dari Lingkar Pengajian Beijing. Salah satu pencetusnya itu rasakan gimana ya? Wow banget sih kalau saya pribadi. Pelaku sejarah yang masih hidup lah. Iya, alhamdulillahnya masih. Alhamdulillah, amin, masih panjang, amin. Lalu Kak, apakah setelah ada Lingkar Pengajian Beijing, apakah ada perbedaan gitu dengan mungkin istilahnya sebelum dengan sesudah lahirnya Lingkar Pengajian Beijing? Kalau dari segi pergaulan teman-teman yang muslim, kita sendiri gitu kan, ya kita sering misalkan pas bulan puasa dan sebagainya, sebenarnya tidak ada perbedaan sama sekali ya gitu kan. Cuman itu tadi, ketika kita menamakan perkumpulan atau organisasi ya kan, itu kan lebih mudah berkoordinasinya gitu kan. Misalnya ada kunjungan gitu kan dari Pak B.J. Habibie gitu kan, nah bisa ada siapa-siapa lagi gitu. Nah itu memang ya udah berarti dari KBRI gitu kan, mengundangnya kan jelas gitu kan nggak mungkin Fathan dan rekan-rekan, karena saya satu Beijing saya suruh ini kan nggak bisa juga gitu. Jadi titi mangsanya jadi biar lebih enak kepada gitu kan Lingkar Pengajian Beijing, seperti itu. Tapi kalau dari segi interaksi, dari segi kegiatan tidak ada perbedaan, karena memang ya, dan LPB ini bisa dibilang ini ya hadir sebelum PCINU ya kalau nggak salah ya. Kalau nggak salah seperti itu, karena untuk teman-teman lulusan pondok gitu kan dari Jawa Timur dan sebagainya, Jawa Tengah yang ke Cina itu pun awalnya juga masih sama gitu formatnya, ya udah kita seperti paguyuban. Nah barulah tahun-tahun berapa ya teman-teman PCINU itu istilahnya secara formal kan mendapatkan SK dari PBNU. Di angkatan saya kayaknya gitu ya, 2016. Iya, benar. Tadinya bahkan ada di WeChat itu ada nama grup gitu kan, namanya Lingkar Silaturahim ya kan. Nah Lingkar Silaturahim ini sampai ada 3 grup apa yang awal, saking banyaknya. Nah itu tadinya namanya seperti itu kan, Lingkar Pengajian ya kan. Kalau Lingkar Pengajian kan berarti agak kecil. Nah ini kan Lingkar Silaturahim. Nah itu, nah kalau isi grupnya itu ya dedengkot juga tuh, yang entah udah punya anak berapa, udah punya istri berapa kan gitu. Istri berapa? Istrinya 1 udah, iya, udah dibahas. Nanti protes yang denger nih kan. Iya. Ya, jadi setelah adanya Lingkar Pengajian Beijing itu mungkin kalau ada kegiatan lebih terorganisir lah gitu ya Kak. Kalau untuk Kak Fikar nih, kan waktu itu baru pertama kali datang kan ya, 2016.
Nah saat itu bagaimana bisa tahu kalau di Beijing itu ada lingkar pengajian Beijing? Gimana bisa kenal sama lingkar pengajian Beijing? Kalau saya ya kebetulan kan memang di angkatan saya atau di pas saya baru datang ke Beijing itu kebetulan memang posisi yang ketua dari LPB-nya sendiri itu senior saya di kampus di Indonesia gitu. Jadi kebetulan juga itu posisinya beliau kuliahnya juga di BIT, di Beijing Institute of Technology. Memang dia jurusan S2 dan saya S1 di BIT. Jadi ya gitu nanya-nanya, emang pas baru datang itu saya suka nanya kayak di sini ada nggak kayak perkumpulannya gitu teman-teman yang muslim gitu. Saya waktu itu memang sebelum berangkat itu nggak sempat nyari di internet atau di mana tentang pengajian di Beijing, nggak sempat gitu, atau mungkin memang kayaknya dulu informasinya juga masih belum terlalu banyak tentang LPB gitu. Nah, jadi memang pas nyampe di sana baru saya nanya sama beberapa anggotanya atau sama ketuanya, oh ternyata ada gitu LPB ini, dan saya nanya tuh kegiatan-kegiatannya apa aja dan boleh nggak diikutin. Ya udah jadinya ya setiap ada kegiatan saya diajak, alhasil diajak sama ketuanya. Ya udah jadi dijerumuskan jadi selanjutnya ditarik. Ternyata cuma pengen, maksudnya awalnya ngikut gitu kan karena kegiatannya bagus, kita pengen gitu biar nggak kosong banget lah gitu. Setidaknya ada siraman rohani gitu. Iya di negara orang yang memang bisa dibilang negara bebas, jadi kita harus kayak ada pembatasnya gitu. Kalau ada ngikut organisasi atau kegiatan LPB ini kan kayaknya bisa ngebatasin diri kita gitu. Ada yang saling mengingatkan lah seperti itu ya Kak ya? Betul. Lalu Kak, setelah kenal LPB gitu, apa sih sisi unik dari LPB ini gitu? Sisi unik ya LPB, kalau menurut saya orang-orangnya sih, karena maksudnya di situ saya ngerasanya kalau yang namanya udah di Beijing, apalagi mereka udah keluar negeri, itu saya ngerasanya wah saya ketemu sama orang-orang hebat ini. Nah di samping itu juga agamanya Islam gitu, Muslim, dan itu saya ngerasa wah saya harus nampil ilmu dari mereka nih, pasti berbeda gitu setiap pendapat mereka atau dari setiap daerah di Indonesia, yang dari ininya gimana gitu. Peribahasanya bro, Chengyunya gimana Chengyunya? Wah saya nggak paham kalau kayak gitu. Yang itu loh, yang apa? San Ren Xing, Bi wo shi kan gitu. Iya itu. Artinya di bawah ini ya. Artinya di bawah ini nggak ada subtitle. Oh nggak ada. Artinya itu kira-kira dari setiap orang itu ada sesuatu yang bisa kita pelajari gitu. Nah itu dia, ya mungkin itu. Ya karena memang saya bahasa pengantar di kampusnya pakai bahasa Inggris gitu kan. Cuman jadi kalau bahasa Cinanya ya bisa buat belanja sama nawar aja sih gitu, buat buka-buka Taobao. Jadi apa nawar mahar apa? Nawar mahar bisa ya. Nawar mahar. Seperti keluarga baru, seperti itulah ya Kak. Iya betul. Jadi kayak wah hebat nih orangnya nih. Jadi latar belakangnya beda, ada yang ya S1, S2 atau bahkan S3, terus backgroundnya apa, pendidikannya, ada yang kuliahnya tentang ekonomi, ada yang tentang bahasa juga, kadang bisa belajar bahasa sama teman-teman. Ya gitu, nyari tempat pasti yang kita lebih tenang lah gitu kalau misalnya sama LPB tuh. Masya Allah ya. Lalu tetap pengen kepo lagi nih sama Kak Fatan. Ada kekonyolan atau hal lucu apa nggak yang pernah dilakukan ketika bergabung di lingkar pengajian Beijing? Hal yang lucu ya.
karena itu udah cukup lama, mungkin kapasitas kepala saya juga udah terbatas. Saking banyaknya juga ya kan. Iya, tapi kan maksudnya balik lagi ke tadi gitu kan, ya, kita memulai organisasi ini kan dari ya apa namanya bukan pengen asobiah juga kan, enggak gitu kan, tapi ya memang awalnya kita sudah berkumpul bersama gitu kan, kita sudah melakukan kegiatan pengajian juga gitu, jadi awalnya sudah happy gitu, sudah senang. Kalau yang konyolnya sebenarnya mungkin ada, cuman udah kurang ingat juga. Mungkin jadi lupa. Mungkin gitu. Mungkin kita pernah tuh ditegur ya kalau nggak salah waktu itu di kampus CCMU kan, China Central Medical kan, University itu. Nah itu kan banyak tuh teman-teman ya Wawan, ya Aryo, Faruk dan sebagainya, lupa Satria gitu kan. Nah itu memang kita pernah mau ngumpul, habis itu bakar-bakaran gitu kan. Pas mau nyalain api nggak boleh gitu kan sama satpamnya, karena kita kira ya biasa aja karena lapangan besar kan. Ternyata nggak boleh. Paling ya itu aja tuh yang masih keinget tuh. Kayak api terbuka kayak gitu nggak boleh. Kalau untuk Afikar sendiri, ya mungkin lebih fresh gitu kan. Sebenarnya ya bisa dibilang banyak sih, cuman emang nggak ingat detailnya. Ada tuh satu momen gitu kan, jadi ada lomba kalau nggak salah itu nuzulul Quran gitu kan. Oh ya. Nah kebetulan kan memang di kepengurusan saya banyak dari maksudnya pengurus intinya itu teman sekamar saya gitu kan. Nah kebetulan waktu itu ada kayak untuk nanti ngasih juri-juri atau ustadznya kan ngasih plakat gitu kan. Nah kebetulan di salah satu lombanya itu saya juga ada jadi juri gitu. Nah di sisi itu sebenarnya yang harus beli atau memesan plakat itu ya ada teman sekamar saya, tapi mereka orangnya itu kayak udah lu aja kan yang mesen gitu, dia lebih tahu gitu. Nah intinya jadi konyolnya itu saya beli plakat buat diri saya sendiri gitu. Jadi saya mesen, nanti saya juga yang untungnya yang ngasihnya itu masih ada pembina dulu, jadi yang ngasih ke saya ini pembina gitu, untungnya nggak ngasih sendiri gitu. Makanya kebetulan memang dulu ya di angkatan saya bisa dibilang namanya anggotanya juga teman sebaya gitu, jadi ya kadang agak ngeselin juga pada gitu. Ada gak enakannya gitu ya kak ya. Dan ya udah nggak ada istilah ya, namanya kita juga, saya juga waktu itu kebetulan jadi ketua yang nggak sengaja juga jadi ketua gitu, jadi ya udah saling merangkul aja, nggak ada kayak lu harus ngikutin gua gitu. Ya udah mereka bisa kan ntar sekalian lu bikin aja, lu yang mesen juga, duit juga kan tinggal ngomong sama bendahara gitu lah. Jadi udah. Ya, kalau pengurus di angkatan Kak Fikar itu apakah kakak yang ajak langsung yuk gabung di LPB yuk, di kepengurusan LPB, atau gimana tuh kak? Iya, jadi kalau misalnya di waktu saya itu kan dulu tinggal gitu sih, yang di open gitu, dibuka siapa aja yang mau merekrut gitu kan, siapa yang mau ikut jadi kepengurusan nih gitu. Nah waktu itu saya ajak juga kan teman-teman, gimana mau pada masuk gak gitu kan, nggak ada pemaksaan gitu. Kalau emang mau ya biar lebih enak koordinasinya gitu kan kalau sama temen gitu, karena bisa dibilang kan saya juga ya mungkin nggak tahu ya, masih yang ketua termuda atau enggak gitu, yang S1 ya. Kalau saya semuanya ketuanya kan S2. Nah kebetulan waktu itu saya kan S1 gitu kan, jadi yang memang mungkin ketua paling muda, jadi ya minta bantuannya sama teman-teman pribadi atau teman-teman di kampus, teman-teman yang memang mendukung itu banyak. Dulu ada Mbak Oki yang dari S2 itu nggak tentu terus, pokoknya banyak lah
intinya mereka alhamdulillah sih ya terdorong sendiri gitu untuk yang menjadi pengurusannya gitu. Meskipun yang memang nggak mau jadi pengurus, maunya jadi anggota aja gitu. Setiap ada kegiatan ikut aja, cuman kalau untuk pengurus nggak mau ada gitu. Jadi nggak ada paksaan. Kalau untuk di awalnya emang nggak ada paksaan gitu. Terus kalau pas udah di jalannya seperti apa ya itu Allah alam. Iya, macam-macam tipe orang Iya, ya. iya benar, beda-beda. Nah, kalau Kak Fatan sendiri nih kan dari 2012 sampai 2014 nih kan ya. Lalu pernah nggak pas di kepengurusan ini ngajak rekan-rekannya, terus kayak gimana gitu reaksinya? Sebenarnya kan kalau yang awal-awal itu kan tadi ya masih sedikit juga jumlahnya di Beijing, karena memang kalau program-program misalkan teman-teman kita dari Python, dari Nurul Jadid gitu ya, atau dari pondok-pondok itu kan kebanyakan kan mereka nggak ke Beijing ya, gitu kan, ke Nanchang kah, ke Wuhan kah, gitu kan, atau ke Xiamen kah gitu. Jadi memang secara kuantitas itu udah tadi gitu kan, sedikit. Jadi kalaupun mengajak ya udah pada sama-sama tahu juga kayak gitu. Dan ya baik lagi kayak kalau misalkan LPB-nya emang semangatnya untuk mewadahi ya tinggal dikasih tahu aja. Misalkan kalau yang paling banyak itu kan teman-teman CCMU kan, udah karena mereka banyak di sana, dan di sana mungkin lebih kondusif dan banyak mahasiswa asing yang muslim, misalkan yang dari Pakistan, yang dari Turki gitu kan. Jadi kalau kita mau pengajian ya kalau enggak di masjid-masjid itu ya kita ke CCMU gitu kan, karena mereka lebih enak lah gitu kan, kamar tuh udah kayak hotel. Tadinya kan gedung itu kan buat bikin hotel, cuman proyeknya gagal bikin hotel, jadi bagus kan. Iya betul, dom mereka cukup bagus itu. Oke teman-teman, tenang, ini belum selesai kok, masih ada part 2 ya. So, sampai bertemu lagi di part 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.